أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan di kesempatan ini membaca kitab Adabul Ashrah karya Al-Imam Abul Barakat rahimahullah ta'ala. Langsung saja kita lanjutkan dengan adab yang berikutnya dari adab-adab al-ishrah atau pergaulan dengan sesama al-ikhwan, saudara dan sahabat. Beliau rahimahullah mengatakan, di dalam adab yang berikutnya, al-ikhlas fi suhbah. Al-ikhlas fi suhbah, entah ini sudah atau belum di kesempatan sebelumnya. Ikhlas dan tulus di dalam bersahabat atau bergaul. Sudah ini di pertemuan sebelumnya. Nampaknya belum. Beliau rahimahullah mengatakan, wa minha an yura'iya fi suhbati ikhwanihi salahahum la muradahum wa dalalatahu ala rushdihim la ala ma yuhibbuna. Adab ini yakni al-ikhlas fi suhbah, tulus menginginkan kebaikan untuk saudara dan sahabat. Beliau mengatakan an yura'iya fi suhbati ikhwanihi salahahum, di dalam bergaul dengan saudara-saudaranya hendaknya dia memperhatikan apa yang bermaslahat untuk mereka. La muradahum, bukan melihat apa yang diinginkan oleh mereka. Ya. Sehingga tidak semata-mata mengikuti keinginan sahabat-sahabat kita dan saudara kita. Terlepas itu bermasalah atau tidak, ya sudah ikuti saja. Tidak. Ya, lebih daripada itu, hendaknya kita melihat dan memperhatikan apa yang bermaslahat untuk sahabat-sahabat kita. Ya, ketika mereka butuh untuk diluruskan, maka diluruskan dengan cara yang baik. Ketika mereka membutuhkan bimbingan, arahan, masukan, maka kita berikan arahan, bimbingan, dan masukan tersebut. Demikian juga dengan cara yang baik. Ketika mereka membutuhkan nasihat, kita nasihati dengan baik. Ya, tidak semata-mata melihat apa yang mereka inginkan, apa yang mereka sukai saja, tidak. Ya, walaupun selama itu mubah, ya hukum asalnya boleh-boleh saja daripada kita berselisih. Namun, ya memandang kepada efek yang lebih jauh, semestinya kita juga melihat yang bermaslahat untuk mereka. Ya, jangan bersahabat dan bergaul hanya mengikuti keinginan mereka, tapi tidak memiliki tujuan yang jauh, yaitu apa? Memberikan maslahat untuk mereka. Ya. Jadi tujuan yang jauh tetap kita lihat. Saya bersahabat dengan mereka, saya harus bisa memberikan kebaikan untuk mereka, bisa memperbaiki keadaan mereka. Ya, akidah mereka, akhlak mereka, ibadah mereka, ya, adab mereka. Ya. Saya harus memiliki pengaruh yang baik. Ya, memberikan pengaruh yang baik. Ya, masing-masing sesuai dengan batas kemampuan. Jadi bukan semata-mata apa? Bareng-bareng ikut acara, ikut. Tidak pernah memberikan masukan arahan yang baik. Sekedar ikut saja. Nah, tidak. Ya. Sehingga tidak hanya mengikuti kemauan dan keinginan saudara-saudara kita, namun lebih daripada itu kita melihat apa yang bermaslahat untuk mereka. Wa dalalatahu ala rusydihim la ala ma yuhibbuna. Demikian pula hendaknya melihat,
ya, atau memperhatikan, ya, bagaimana memberikan bimbingan, ya, untuk mereka, ya, bukan semata-mata mengikuti apa yang mereka sukai. Ini seperti tadi. Ya, kurang lebih beliau hanya mengulang dengan ungkapan yang berbeda, namun intinya sama. Seperti tadi, memperhatikan apa yang bermaslahat untuk mereka, ya, memberikan bimbingan yang baik untuk mereka agar mereka menjadi lurus, ya, tidak semata-mata mengikuti keinginan apa yang mereka sukai, hobi mereka apa, ya, akhirnya tidak ada pengaruh yang baik yang diberikan oleh kita untuk mereka. Ya, jangan sampai seperti itu. Kemudian beliau menukilkan perkataan seseorang yang bernama Abu Shalih Al-Mizzi. Qala Abu Shalih Al-Mizzi rahimahullah. Abu Shalih Al-Mizzi mengatakan, al-mu'min man yu'ashiruka bil ma'ruf wa yadulluka ala salahi dinik wa dunyak. Seorang mukmin adalah orang yang bergaul bersamamu, mempergaulimu bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, yang baik, wa yadulluka ala salahi dinik wa dunyak, dan yang membimbingmu untuk maslahat agamamu dan duniamu. Nah, ini dia seorang mukmin. Seorang mukmin adalah seorang sahabat, seorang saudara yang bisa menunjukkan kepada kita maslahat untuk agama kita, demikian pula untuk duniawi kita. Ya, untuk duniawi kita agar lebih baik, terlebih urusan agama kita lebih baik. Nah, ini seorang mukmin. Ketika kita bergaul dengannya, ya, kita mendapatkan maslahat, kita mendapatkan manfaat. Nah, demikian juga itu kita terapkan pada diri kita. Kita menjadi seorang mukmin yang bermanfaat, mendatangkan maslahat untuk saudara-saudara kita sesuai dengan kemampuan kita. Walaupun sekedar mengingatkan saudara kita sudah tahu atau bahkan lebih berilmu, ya, lebih dahulu, ya, belajar agama, namun tidak masalah mengingatkan karena manusia pasti, ya, memiliki luput dan kesalahan, demikian pula kelupaan. Ya, saling menasihati, saling mengingatkan dengan cara yang baik. Ya. Wal munafiq, kata beliau, kata Abu Shalih Al-Mizzi rahimahullah, ini jenis manusia yang berlawanan. Kalau tadi seorang mukmin yang membawa maslahat ketika kita bergaul dengannya. Wal munafiq, sedangkan seorang munafik adalah man yu'ashiruka bil mumadza'ah wa yadulluka ala ma tashtahi wal ma'suman farraqa bainal halain. Ya, dan seorang munafik, ya, adalah orang yang bergaul denganmu bil mumadza'ah. Bil mumadza'ah yakni semacam manis muka. Ya, basa-basi. Ya. Tidak dengan cara yang baik, tidak dengan cara yang bermaslahat. Ya, suka bermanis muka, basa-basi. Wa yadulluka ala ma tashtahi. Dan orang yang menunjukkanmu, membawamu, ya, kepada hal-hal yang kau inginkan. Ya. Ya. Jadi semakin mendorong kita untuk melakukan apa yang kita inginkan, yang itu adalah hawa nafsu kita. Oh ya, ya, kerjakan bagus, didorong-dorong. Padahal itu hal-hal yang negatif. Nah, itu munafik. Seorang munafik itu mendorong kita untuk mengikuti hawa nafsu, mendorong kita agar kita mengikuti hawa nafsu kita. Apa yang kita inginkan didorong, bukannya ditegur, diingatkan jika itu hal yang negatif, jangan. Ya, namun justru mendorong. Ini seorang munafik. Ya, ini seorang munafik. Jadi seorang mukmin adalah orang yang bermaslahat, mendatangkan maslahat untuk agama dan duniawi kita. Adapun seorang munafik, ya, adalah orang yang tidak mendatangkan maslahat, bahkan menjadikan kita terbiasa untuk memperturuti hawa nafsu. Ya, lihat ikhwan-ikhwannya sukanya apa, dia didorong-dorong. Bukannya dinasehati, diingatkan, diberi rambu-rambu. Ya, sebagai contoh mungkin olahraga atau hobi, senang. Ya, tidak masalah kalau itu memang hukum asalnya mubah, tapi diberi rambu-rambu. Jangan cuma didorong-dorong, malah jadi orang yang paling,
vokal di dalam hal tersebut tanpa memberikan rambu-rambu untuk saudara-saudaranya. Ini contoh saja. Akhirnya melakukan pelanggaran-pelanggaran, banyak terjadi efek-efek negatif dan polemik dan seterusnya. Tidak. Tetap memberikan nasihat-nasihat, rambu-rambu dan pengingat untuk saudaranya. Nah ini, wal ma'sum man farraqa bainal halain, kata beliau. Setelah Abu Shalih Al-Mizzi rahimahullah menjelaskan dua jenis manusia ini, beliau menerangkan, mendorong kita untuk mengambil faedah ini. Beliau mengatakan wal ma'sum, dan orang yang terjaga adalah orang yang bisa membedakan dua keadaan ini. Apakah yang dihadapannya adalah seorang mukmin yang jika bergaul dengannya akan mendatangkan maslahat, ataukah orang yang ada di hadapannya ini adalah seorang yang sifatnya itu sifat munafik yang tidak akan membawa maslahat jika bersahabat dan bersaudara bergaul dengannya, justru akan mendorongnya untuk memperturuti hawa nafsunya. Nah ini, orang yang maksum, yang terjaga, maksum di sini bukan maksumnya para nabi, bukan ya. Maksudnya adalah orang yang terjaga, mendapatkan taufik dari Allah adalah orang yang mampu membedakan mana dan siapa yang akan dia jadikan sahabat dan teman. Apakah orang yang memang bersifat mukmin mendatangkan maslahat untuk agama dan duniawi kita, ataukah orang yang akan kita jadikan sahabat ini ternyata adalah orang yang sifatnya itu seperti sifat orang-orang munafik yang suka berbasa-basi dan justru mendorong kita untuk memperturuti hawa nafsu kita. Sehingga jangan kita jadikan sahabat yang seperti ini. Al-ma'sum, orang yang terjaga dan mendapatkan bimbingan taufik dari Allah adalah yang bisa membedakan dua keadaan ini, sehingga dia memilih teman-teman yang bermaslahat. Ini satu adab, yaitu al-ikhlas fi suhbah. Ikhlas fi suhbah. Kenapa disebutkan di sini ikhlas fi suhbah? Ikhlas kan tulus. Karena ikhlas maknanya kata para ulama adalah iradatul khair lil ghair. Mengharapkan kebaikan untuk orang lain. Sehingga semestinya kita ikhlas di dalam bergaul, ikhlas di dalam bersahabat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita mengharapkan kebaikan untuk sahabat-sahabat kita. Ketika mereka membutuhkan bimbingan, kita beri bimbingan. Ketika mereka membutuhkan masukan dan nasihat, membutuhkan masukan dan nasihat, kita beri masukan dan nasihat. Kemudian adab yang berikutnya, beliau rahimahullah mengatakan wa minha alla tu'ziya mu'minan wa la tujahila jahilan. Dan di antara adab-adab di dalam pergaulan adalah jangan mengganggu, menyakiti seorang mukmin, dan jangan pula menjahili, yakni bersikap jahil, buruk terhadap seorang yang jahil, seorang yang bodoh. Sehingga seorang mukmin jelas tidak pantas untuk kita sakiti. Terus bagaimana dengan orang yang jahil ini? Dia memang seorang muslim, memiliki iman, tapi dia memiliki sifat jahil, orang yang bodoh. Tapi dia suka menjahili orang. Maka bagaimana kata beliau? Orang semacam ini juga jangan kita jahili. Jangan kita sikapi sebagaimana sikap orang tersebut kepada manusia. Seorang mukmin jelas jangan dijahili, jangan kita sakiti. Orang yang suka bersikap jahil juga jangan kita jahili. Kenapa? Percuma. Intinya adalah semuanya jangan kita sakiti, semuanya harus kita sikapi sesuai dengan bimbingan syariat. Disebutkan oleh beliau sebuah hadis. Allahu a'lam terkait dengan kesahihan hadisnya, perlu dicek lagi. Beliau mengatakan liqaulihi alaihi salam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yakrahu adzal mu'min." Sesungguhnya Allah membenci perbuatan yang menyakitkan seorang mukmin. Innallaha yakrahu adzal mu'min. Sesungguhnya Allah membenci perbuatan
menyakiti seorang mukmin. Nah ini ya, walaupun dari segi sanadnya perlu kita lihat lagi ya bagaimana penilaian para ulama, namun yang jelas maknanya benar. Allah Subhanahu wa taala jelas tidak mungkin menyukai perbuatan-perbuatan yang menyakiti hamba-hamba yang beriman. Nah ini jelas. Kemudian beliau menukilkan perkataan seseorang yang bernama Ar-Rabi' ibnu Khaisam. Wa qala Ar-Rabi' ibnu Khaisam rahimahullah. Ar-Rabi' ibnu Khaisam mengatakan, An-nasu rajulan. Manusia itu ada dua jenis. Manusia ada dua jenis. Kata Ar-Rabi' bin Khaisam. Yang pertama, mukmin adalah jenis mukmin, seorang yang beriman. Fala tu'dhihi, maka janganlah engkau menyakitinya, mengganggunya. Dan jenis yang kedua, wajahilun, adalah seorang yang jahil. Yani perbuatan-perbuatannya, sikapnya adalah sikap-sikap orang yang jahil, tidak sesuai dengan bimbingan. Ya. Fala tujahilu, maka janganlah engkau menyikapinya dengan kejahilan. Ya. Jangan menyikapinya dengan kejahilan. Mungkin dengan alasan dia orang yang suka menjahili, ya sudah, saya ikut menjahilinya, yakni melakukan perbuatan yang jahil. Ya jangan, percuma. Sehingga kesimpulannya, jangan melakukan hal-hal yang di luar bimbingan seorang mukmin. Jangan disakiti. Seorang yang jahil juga sama, percuma. Jangan kita sikapi dengan perbuatan yang jahil. Ya, jadilah orang yang baik. Ya, jadilah orang yang sesuai dengan bimbingan di dalam menyikapi manusia. Nah, ini adab yang beliau jelaskan di dalam poin ini. Kemudian beliau rahimahullah ya, menyebutkan adab yang lain. Ya, poin adab yang lain. Nah, poin adab yang lain, kalau di sini halaman 24. Ya, nampaknya ada urutan yang tidak kita baca. Berikutnya beliau mengatakan, wa minha hamlu kalamil ikhwan ala ahsanil wujuh. Dan di antaranya, di antara ya, adab-adab ya, yang bergaul atau adab-adab bergaul dengan sesama saudara dan sahabat adalah hamlu kalamil ikhwan ala ahsanil wujuh. Ya. Membawa perkataan ya saudara-saudara kita kepada makna yang terbaik, kepada makna yang terbaik. Ma wajadta dzalik. Ya, selama memungkinkan, selama engkau bisa membawanya pada makna yang terbaik. Nah ini, sehingga jangan selalu bersuudzon. Ya, jangan selalu bersuudzon dan berpikiran negatif. Ya, terkait dengan perkataan dan ucapan saudaranya. Oh, mungkin maksudnya begini, mungkin maksudnya begitu. Ya, ini maksud-maksud dan kemungkinan-kemungkinan makna yang baik. Sehingga bisa disimpulkan poin ini yang dimaukan oleh penulis rahimahullah adalah apa? Husnul dzan, berprasangka baik kepada saudara kita. Ya. Di antaranya adalah dalam hal ucapan yang kita dengarkan dari saudara kita, maka harus kita bawa kepada maksud dan makna yang terbaik. Qala Sa'id bin al-Musayyib rahimahullah mengatakan, kataba ilayya ba'du ikhwani minas sahabah. Ya. Beberapa saudaraku dari kalangan para sahabat ya, menulis pesan kepadaku, yaitu an-dha' amra akhika 'alal ahsan ma lam tughlab, yaitu ya, letakkanlah, bawalah, maknailah perkara saudaramu kepada makna yang terbaik. Malam tughlab, selama engkau ya tidak terkalahkan. Terkalahkan di sini maksudnya tidak mungkin bisa ditafsir dengan
penafsiran yang baik. Ya, tidak bisa ditafsir dibawa kepada kemungkinan niat, kemungkinan makna yang baik. Nah itu. Nah ini, malam tughlad. Sehingga kalau masih bisa dibawa kepada kemungkinan makna yang baik, ya, kemungkinan makna yang baik, maka kita harus berusaha membawanya kepada kemungkinan makna yang baik tersebut. Tidak boleh kita langsung bersuudzon. Ya, dan biasanya memang demikian, ucapan manusia itu bisa dibawa kepada makna yang baik. Biasanya seperti itu. Hanya saja kita yang terburu-buru. Ya, karena sudah dilandasi suudzon, prasangka buruk, akhirnya nggak bisa, ini pasti maksudnya ini. Padahal masih bisa. Kalau dicermati, kalau dia sabar sebentar, oh iya, mungkin maksudnya begini, masih bisa. Tapi karena terburu-buru, dilandasi dengan suudzon dulu, kemudian langsung nggak mungkin ini mesti maksudnya begini-begini. Padahal kalau dicermati nggak mungkin maksudnya begini. Oh iya, ternyata masih bisa dibawa kepada kemungkinan yang baik. Nah ini perkataan Sa'id bin Musayyib rahimahullah, bahwa itulah yang dipesankan oleh beberapa sahabat Nabi SAW kepada beliau, kepada Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib adalah seorang tabi'i, muridnya para sahabat. Ya, ternyata beberapa sahabat berpesan kepada Sa'id bin Musayyib untuk membawa perkataan saudara kepada kemungkinan yang terbaik. Nah, kemudian poin adab yang berikutnya, poin adab yang berikutnya, nampaknya ada yang terlewat, afwan. Poin adab yang berikutnya, dan ini sebenarnya sebelumnya, beliau rahimahullah mengatakan, wa minha qawlu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, thalathun yusaffina laka wudda akhik, an tusallima alaihi ila laqitah wa tuwassi'a lahu fil majlis wa tad'uwahu bi ahabbi asma'ihi ilaih. Di antara adab di dalam pergaulan adalah apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebutkan beberapa adab, 3 adab. Namun disebutkan oleh penulis rahimahullah sebagai 1 poin, untuk mempermudah penulisan saja. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, salasun, ada 3 hal, yusaffina laka wudda akhik, yang akan memurnikan untukmu, memurnikan, membersihkan, menjadikan tulus untukmu wudda akhik, kasih sayang saudaramu, yang akan menjadikan tulus kasih sayang saudaramu kepadamu. Apa saja itu? Beliau mengatakan yang pertama, antusallima alaihi idza laqita, engkau mengucapkan salam kepadanya ketika menjumpainya. Mengucapkan salam, wassalamualaikum, wa tuwassi'a lahu fil majlis, engkau melapangkan untuknya di majlis, melapangkan. Ketika tempatnya agak sempit, diberi ruang yang lebih lapang untuk saudaranya. Melapangkan. Dan ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Memberikan ruang yang lapang untuk saudara kita yang baru datang. Wa idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu. Jika dikatakan kepada kalian tafassahu, berlapanglah, berilah kelapangan di dalam majlis. Fafsahu, maka berilah tempat yang lapang. Kemudian yang ketiga, wa tad'uwahu bi ahabbi asma'ihi ilaihi. Nah, ini penting. Penting karena mungkin sesekali terdengar ucapan yang menyalahi perkara ketiga ini. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang ketiga adalah wa tad'uwahu, engkau memanggil saudaramu bi ahabbi asma'ihi ilaihi, dengan namanya yang paling dia sukai. Biasanya saudara kita ini menyukai nama yang mana? Mungkin memiliki beberapa nama, beberapa sebutan, beberapa nama, beberapa sebutan, julukan. Demikian juga memiliki kunyah, yang paling dia sukai biasanya yang mana? Oh ini, sudah kita panggil dengan nama yang paling dia sukai. Jangan sebaliknya kita pilih nama yang paling tidak dia sukai, mungkin nama yang lucu,
dan semisalnya, atau bahkan kita plesetkan. Nah ini, kita plesetkan, ya nggak suka kan. Nah ini akan memperkeruh apa? Memperkeruh ya kasih sayang saudara kita kepada kita. Karena Umar bin Khattab mengatakan tiga hal ini diantaranya adalah memanggil saudara kita dengan nama yang paling dia sukai, itu akan apa? Membersihkan, memurnikan, dan akan mempertulus ya kasih sayang saudara kita kepada kita. Berarti sebaliknya, kalau kita memanggil saudara kita dengan nama yang paling dia benci, paling tidak dia sukai, apalagi dengan julukan-julukan yang tidak baik, atau dengan ya nama-nama yang diplesetkan, ya justru apa? Akan memperkeruh, ya akan mengotori, memperkeruh kasih sayang saudara kita kepada kita. Nah ini satu poin pembahasan. Berikutnya poin yang lain. Penulis rahimahullah mengatakan wa minha ma'rifatu ismil ikhwan wasmi abaihim. Di antara adab-adab yang baik di dalam pergaulan dan persahabatan adalah mengenal, mengetahui nama saudara-saudara kita. Ya. Demikian juga usahakan mengetahui, mengenal nama ayah mereka. Ya. Itu siapa itu? Oh itu fulan, namanya siapa? Ini. Bin siapa? Oh bin fulan. Ayahnya ini. Nah itu. Ini di antara adab yang baik. Jangan, itu namanya siapa nggak tahu. Tidak tahu nama temannya, nama saudaranya. Apalagi nama ayahnya. Ya, nisbahnya juga tidak tahu. Nah, jangan. Usahakan untuk mengenal nama saudara-saudara kita dan nama ayah-ayah mereka. Ya, apa tujuannya? Kata beliau, li'alla tuqassira fi huquqihim. Ya. Li'alla tuqassir fi huquqihim, agar engkau tidak melalaikan hak-hak mereka. Ya, karena kita tahu identitas mereka, sehingga ketika kita ya dituntut untuk memberikan suatu hak mereka, kita tahu identitasnya. Ini fulan tahu. Ya, beda kalau nggak tahu. Wah, gimana mengingatnya? Ya, saya pengen ketemu fulan itu loh, yang itu yang mana? Akhirnya nggak ada yang bisa menunjukkan kepada kita siapa orang yang kita maksud. Tapi kalau kenal namanya kan mudah untuk menunaikan hak dia, ya, yang itu menjadi kewajiban kita. Ya, namanya persahabatan, persaudaraan, pergaulan kan pasti ada hak dan kewajiban. Ya, kita dituntut untuk ini, untuk itu. Ya, terkadang orang itu membutuhkan bantuan atau sakit, membutuhkan dijenguk dan semisalnya, nggak tahu namanya bagaimana. Beliau rahimahullah menukilkan menukilkan sebuah hadis. Ya. Beliau menukilkan sebuah hadis. Faqad qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, ra'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam altafit. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatku menoleh. Ya, ini menoleh. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada Ibnu Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Ibnu Umar, kenapa kok menoleh? Ya. Faqala ila ma taltafit? Maka beliau bertanya, ya. Kamu menoleh kemana? Ya. Untuk apa kamu menoleh? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, kenapa kamu menoleh? Qultu ila akhin li ana fi intidharihi. Aku menjawab, kata Ibnu Umar, aku menoleh ya untuk melihat saudaraku yang sedang aku tunggu. Barangkali datang. Ya, sudah datang belum dari arah sana misalkan. Mana? Oh, belum datang. Noleh lagi. Oh, belum datang lagi. Nah, aku menoleh untuk melihat saudaraku ya, yang seorang saudaraku, yakni sahabatku, temanku yang sedang aku tunggu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahbabta rajulan fasalhu 'an ismihi wasmi abihi wa jaddihi wa 'ashiratihi wa manzilihi." Ya. Jika engkau mencintai seseorang sehingga bersahabat dengannya, bergaul dengannya, fasalhu 'an ismihi, maka tanyakanlah kepadanya tentang namanya, siapa namanya. Ya. Sehingga akan lebih mudah
ya untuk menunaikan hak-haknya. Tapi kalau menunggu-nunggu datang atau enggak, namanya juga enggak tahu, entah ketemunya kapan lagi, nah, susah, repot. Ya, tanyakanlah kepadanya siapa namanya, wasmi abihi, dan siapa nama ayahnya, wajaddihi, siapa nama kakeknya. Ini kan nisbat ya, fulan bin fulan bin fulan. Jadi lengkap. Ya, bukan karena kan banyak orang yang namanya sama, fulan. Ya, sehingga biar lebih spesifik siapa yang dimaksud, nama ayahnya juga hendaknya diketahui. Dan lebih baik lagi seperti yang disebutkan di sini nama kakeknya. Wa ashiratihi, dan nama keluarganya atau marganya. Ya, marga apa gitu. Marganya, keluarganya, kabilahnya, wa manzilihi, dan tempat tinggalnya, alamatnya. Ya, oh dia orang desa ini, kecamatan ini, kota ini. Diketahui namanya siapa, ayahnya siapa. Kalau punya marga yang dikenal dengan itu ya ditanyakan. Demikian juga alamatnya. Jadi kenal, bukan cuma apa? Bukan cuma pernah ketemu, pernah ngobrol, setelah itu nggak tahu siapa namanya. Demikian juga tidak tahu ya di mana alamatnya. Kemudian disebutkan di dalam hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hikmah. Ya, kenapa hendaknya kita mengetahui nama orang itu, nama saudara kita, nama ayahnya dan seterusnya sampai alamatnya. Karena fa'in maridha'utahu, karena jika dia sedang sakit, engkau bisa menjenguknya. Bisa menjenguknya. Cari alamatnya, ya ditanyakan namanya, ya fulan di mana rumahnya, ya ke masyarakat sana, penduduk sana kan mudah. Wa in ista'ana bika a'antahu, dan jika dia membutuhkan bantuanmu, maka engkau bisa membantunya. Ini kan di antara hak saudara kita. Ketika sakit dijenguk, ketika membutuhkan bantuan dibantu, ya dan semisalnya. Intinya adalah hikmahnya agar kita bisa menunaikan ya hak-hak saudara kita dengan baik, maka hendaknya kita mengetahui nama mereka, nama ayahnya dan alamatnya. Ya, hanya saja hadis ini perlu dicek lagi tentang kesahihannya. Namun terkait dengan mengenal nama saudara, sahabat dan teman kita, ini memang sering disebutkan oleh para ulama sebagai ya salah satu adab di dalam pergaulan dan persahabatan. Jangan cuma ngobrol tapi nggak tahu namanya, kenalan. Kalau baru pertama kali bertemu, kenalan, namanya siapa, alamatnya mana. Nah ini, kan seringkali kan ngobrol tapi selesai ngobrol pergi pulang semua. Tadi ngobrol sama siapa nggak tahu. Nah ini kan menyalahi adab yang baik. Usahakan dan selalu ingat untuk mengenal namanya dan juga mengetahui alamatnya. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan poin adab yang lain. Wa minha mujanabatul hiqdi wa luzumil safhi wal 'afwu 'anil ikhwan. Di antara adab-adab yang baik di dalam bergaul adalah mujanabatul hiqdi wa luzumil safh. Adalah menjauhi ya sifat mendendam atau pendendam. Ya, sifat suka dendam. Wa luzumil safh, dan selalu melapangkan serta memaafkan anil ikhwan, saudara-saudara, sahabat-sahabatnya. Ya, jangan dendam. Ya, kalau tersinggung, ya sudah jangan dendam. Ya, maafkan, lapangkan. Ya, sudah enggak usah dipikirkan. Ya. Tapi gimana ini emosi? Ya, sudah pikirkan hal yang lain, itu enggak usah diingat-ingat. Nanti lama-kelamaan lupa. Walhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala ya menganugerahkan kepada kita sifat lupa. Itu banyak hikmahnya. Di antara hikmahnya adalah agar kita tidak selalu mengingat hal-hal yang negatif, ya, yang bisa merugikan kita, memudaratkan kita. Lupakan. Insyaallah akan lupa. Ya. Lama-kelamaan akan lupa. Sehingga jangan mendendam. Demikian juga hendaknya memaafkan dan melapangkan. Kalau masih sulit untuk memaafkan, melapangkan, ya sudah. Tidak usah dipikirkan, pikirkan hal yang lain. Berusaha untuk menjauhi pikiran tersebut agar kita tidak dendam. Nah, beliau menukilkan ya perkataan seseorang yang bernama Hilal ibnul Ala, Hilal bin Al-Ala rahimahullah. Beliau mengatakan ja'altu ala nafsi. Ya, aku telah ya mengharuskan, mewajibkan atas diriku
Ya, ini sudah berkomitmen beliau Hilal ibn al-Ala. Aku telah berkomitmen, telah mewajibkan atas diriku alla ukafi'a ahadan bisyarrin, untuk tidak membalas seorang pun dengan keburukan. Aku telah berkomitmen untuk tidak membalas seorang pun dengan keburukan. Kalau dia menyakitiku, aku tidak akan menyakitinya. Kalau dia berbuat buruk kepadaku, aku tidak akan membalas dengan keburukan yang serupa. Ya. Wala uquqin, dan tidak pula aku membalasnya dengan uquq. Ya, uquq ya semisal dengan tadi, ya, keburukan, kejahatan, memutuskan hubungan dan semisalnya. Kemudian beliau menyebutkan beberapa bait syair. Nah, kata Hilal ibn al-Ala, kenapa beliau telah berkomitmen untuk tidak membalas seorang pun dengan keburukan? Kata beliau, iqtida'an bihadhil abyat. Ya, karena aku mencontoh, meneladani, mengambil pelajaran dari beberapa bait syair berikut ini. Ya, kemudian beliau menyebutkan beberapa bait syair. Lamma afawtu wa lam ahqid ala ahadin, arahtu nafsi min ghammil adawati. Inni uhayyi aduwi hina ru'yatihi, liadfa'a syarra anni bittahiyyati. Wa udhirul bishra lil insani udghiduhu, ka'annahu qad hushi qalbi masarrati. Nah, di dalam beberapa bait syair ini terdapat hasungan untuk memaafkan dan tidak mendendam. Demikian pula terkandung di dalamnya manfaat ketika kita tidak mendendam dan tidak membalas keburukan dengan keburukan. Disebutkan di dalam bait syair ini, lamma afautu wa lam ahqid ala ahadin, tatkala aku memaafkan dan tidak dendam kepada siapapun, kepada seorang pun, arahtu nafsi min ghammil adawati, maka aku merilekskan diriku, hatiku, jiwaku dari sempitnya permusuhan. Ya, ini permusuhan yang mempersempit, menyusahkan. Ya, karena seseorang kalau bermusuhan dengan orang lain pasti hatinya, jiwanya itu merasa sempit, menderita, dan semisalnya. Sehingga ketika kita justru memaafkan, tidak mendendam, sebenarnya kita sedang memuliakan diri sendiri, merilekskan diri sendiri, jiwa sendiri, hatinya. Ketika aku memaafkan dan tidak mendendam kepada siapapun, maka hatiku terasa rileks, nyaman, tenang, tentram, tanpa harus merasakan penderitaan ketika bermusuhan dengan seorang. Mesti kan menderita, nggak nyaman, tegang terus, apalagi kalau teringat orang itu, apalagi kalau ketemu orang itu. Tapi kalau sudah kena pangkat, akan rileks sekali, hatinya tentram, tenang. Inni uhayyi aduwi hina ru'yatihi, liadfa'a syarra anni bittahiyyati. Sesungguhnya aku menyambut musuhku ketika aku melihatnya. Menyambut musuhku, mengucapkan salam ketika aku melihatnya. Assalamualaikum, karena dia masih seorang muslim mukmin dan juga mungkin masih seorang sunni, salafi ahlussunnah wal jamaah, salafi. Sudah, tapi pernah terjadi gesekan, clash pribadi. Ketika aku melihatnya, aku mengucapkan salam kepadanya, assalamualaikum. Tujuannya apa? Nah ini tujuannya adalah li'adfa'a syarra anni bittahiyyati, untuk menghindarkan dari diriku keburukannya dengan aku mengucapkan salam kepadanya, assalamualaikum. Padahal di antara tujuannya, di samping menjalankan perintah untuk mengucapkan salam, biar dia tidak semakin menyakitiku, melakukan keburukan kepadaku. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan. Mudah-mudahan saya nggak disakiti terus. Nah ini. Wa udhirul bishra lil insani ubghiduhu ka'annahu qad hushi qalbi masarrati. Serta aku tampakkan wajah yang manis kepada seseorang yang aku benci. Seolah-olah hatiku sedang bergembira dengannya. Kurang lebih seperti itu makna beberapa bait ini. Dorongan untuk memaafkan dan tidak mendendam,
Ya. Adapun hikmah, manfaat ketika kita memaafkan dan tidak mendendam, sebutkan di dalam beberapa bait ini. Di antaranya apa tadi? Irahatun nafs. Ya, membuat hati ini tenang, pikirannya tenang, rileks, tentram, tidak tegang hidupnya. Demikian juga ketika memaafkan dan tidak mendendam, bahkan tetap menunaikan hak-hak sebagai sesama muslim, mukmin, apalagi salafi ahlussunnah wal jamaah. Apa di antara manfaatnya? Di antara manfaatnya adalah daf'u syarr, agar orang itu tidak semakin menyakiti kita. Ya, tidak semakin menyakiti kita dan berbuat buruk kepada kita. Sudah. Yang sudah berlalu sudah. Nah, kemudian penulis rahimahullah Abdul Barakat rahimahullah menyebutkan beberapa bait syair yang lain. Ya. Yang juga terdapat di dalamnya dorongan untuk memaafkan, melapangkan dan tidak mendendam. Beliau mengatakan wa ansyada Ahmad bin Ubaid 'anil Madaini. Ya, Ahmad bin Ubaid ya, 'anil Madaini dari Madaini, dari orang yang disebut Al-Madaini, ya, ansyada yani melantunkan bait syair, wa man lam yughammid 'ainahu 'an sadiqihi wa 'an ba'dhi ma fihi yamut wa huwa 'atibu, wa man yatatabba' jahidan kulla 'asratin yajidha wa la yaslam lahu ad-dahra sahibu, wa man lam yughammid 'ainahu, dan siapa yang tidak memejamkan matanya, 'an sadiqihi, memejamkan matanya ya dari temannya, ya, wa an ba'dhi ma fihi, dan dari sebagian yang ada pada diri temannya. yakni tidak memejamkan mata, menutup mata dari sebagian kesalahan temannya. Setiap kali temannya melakukan kesalahan, hal-hal yang tidak dia sukai, ya selalu dia lihat, dia tatap, dia perhatikan dengan serius. Ya, selalu tegang. Ya. Nah, kata beliau, kata Al-Madaini, barang siapa yang tidak pernah menutup matanya dari sebagian kesalahan saudaranya, selalu dia ingat-ingat, selalu dia perhitungkan, selalu dia ungkit-ungkit, selalu dia sikapi ketika melihat kesalahan, kekurangan saudaranya, tidak pernah sama sekali menutup mata terhadap kesalahan. Selalu dia tatap dengan serius. Nah, barang siapa yang tidak pernah menutup matanya dari sebagian kesalahan saudaranya, yamut wa huwa atibu, maka dia akan meninggal ya dalam keadaan ya selalu mencela temannya. Ya. Akan meninggal dalam keadaan seperti itu, meninggal yang dia sebut tentang temannya itu fulan begini, setiap kali nyebutnya tentang fulan begini, pernah melakukan ini, fulan akhlaknya begini dan seterusnya. Mesti ada sebut-sebut saudaranya sampai meninggal, sampai mati dia juga selalu mengungkit-ungkit kesalahan dan kekurangan saudaranya. Ya. Kan ada sebagian orang yang seperti ini, naudzubillah. Ya. Ya. Di hadapan kita ya selalu menyebutkan orang lain. Ya. Selalu menyebutkan tentang orang lain. Kemudian ketika dia bertemu dengan selain kita juga menyebutkan tentang orang lain lagi. Mohon ceritanya tentang orang saudaranya sendiri padahal sesama Ahlussunnah wal Jamaah salafin. Ya, apalagi. Kemudian bait syair berikutnya, wa man yatatabba' jahidan kulla asratin yajidha, dan barang siapa berusaha mencari-cari semua kesalahan saudaranya, barang siapa berusaha mencari-cari kesalahan, ketergelinciran saudaranya, yajidha, pasti dia akan mendapatinya. Pasti itu. Tidak ada satu orang pun dari kita yang tidak punya kesalahan dan kekurangan. Ya. Kata beliau di sini, barang siapa berusaha mencari-cari setiap kesalahan, pasti dia akan mendapatinya. Ya sudah, misalkan di sini hadirin ada berapa orang? Ya, ada berapa orang? Nah, mulai dari yang pojok sana, siapa namanya? Fulan. Ya sudah, yuk kita coba cari kesalahannya, pasti dapat. Sampingnya siapa? Fulan. Yuk kita cari, berusaha, yuk kesalahan dan kurang, pasti dapat. Terus, ya sampai yang di depan ini, ya saya sendiri antum malah cari, ya dapat juga pasti. Ya, itu maksud bait syair ini. Barang siapa yang berusaha untuk mencari-cari setiap kesalahan saudaranya, pasti dapat.
yajidha wala yaslam lahu dahra sahibu. Namun tidak akan pernah ada ya saudaranya dan sahabatnya yang selamat dari kesalahan ya selama-lamanya. Sehingga tidak akan pernah memiliki sahabat, saudara, teman yang apa? Yang bersih, yang suci dari kesalahan dan kekurangan itu nggak akan pernah dia dapati. Ya. Terus gimana kalau begini? Kalau kita mendapati, mendengar kesalahan dan kekurangan saudara kita, ya sudah. Ya, di antara sikapnya adalah ya sudah. Ya, sesekali atau terkadang ada kalanya kita itu menutup mata dari kesalahan itu. Kecuali kalau kesalahan yang sifatnya apa? Ya, sifatnya adalah dosa. Ya, kalau dosa ya harus diingatkan. Tapi kalau kesalahan, kekurangan yang itu bukan dosa, itu ya mungkin tentang wataknya, karakternya, nggak mesti dosa. Ya, dan semisal sudah tutup mata. Ya, intinya adalah jangan setiap kesalahan dan kekurangan saudara kita itu kita ungkit-ungkit, kita perhatikan. Maka hendaknya kita tutup mata dari sebagian kesalahan saudara kita. Kemudian di antara adab yang lain, adab yang baik di dalam persahabatan dan pergaulan adalah kata beliau, wa minha mulazamatul ukhuwah wal mudawamatu 'alaiha wa tarkul malal. Dan di antaranya adalah ya, menetapi persaudaraan ya dan continue di dalam persahabatan. Wa tarkul malal, serta jangan bosan, jangan jemu. Ya, ketika kita sudah memiliki hubungan saling bersaudara, saling bersahabat, ya, kita memiliki ikhwan, maka peganglah hubungan persaudaraan dan persahabatan itu, jangan diputus. Ya, sekali kita memiliki hubungan yang baik tersebut, maka harus selalu kita sambung. Nah, itu maksud mulazamah dan mudawamah, terus menerus, continue. Wa tarkul malal, dan jangan bosan. Wah, saya bosan. Akhirnya cari komunitas yang lain. Ya, cari sahabat-sahabat, saudara-saudara yang lain. Ya, jangan. Kemudian yang lama ditinggalkan. Ya, ketika kita sudah memiliki saudara dan sahabat-sahabat, ya, kita pegang. Ya, kita pegang. Ya, continue, jangan kita putus. Ya, sebab saling bersaudara ya di atas al-haq, di atas kebenaran, di atas al-bir wa taqwa, itu merupakan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saling bersahabat, bersaudara, bantu-membantu di atas al-bir dan at-taqwa. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan hadis. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling langgeng, paling kontinu. Wa in qal, walaupun sedikit. Ya, sedikit tapi kontinu. Itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada banyak, ya, tetapi terputus, terhenti pada suatu saat, pada suatu waktu, terhenti sudah. Ya, kenapa penulis rahimahullah menyebutkan hadis ini tentang kontinu di dalam persahabatan dan persaudaraan? Ya, jawabannya karena persahabatan dan persaudaraan di atas albir dan at-taqwa seperti tadi, itu termasuk amalan soleh, amalan yang baik. Walaupun kita mungkin memiliki sahabat-sahabat yang sedikit, tidak begitu banyak. Ya, demikian juga di dalam menunaikan hak, ya, tiap-tiap saudara kita ini, ya, tidak maksimal, masih banyak kekurangan. Ya, saya memang terkadang bantu tapi seringkali enggak. Ya, ada yang sakit, ya tidak mesti saya jenguk dan seterusnya, masih banyak kekurangan. Ya sudah. Walaupun masih banyak kekurangan tapi langgeng, ya, langgeng itu lebih baik daripada Masya Allah. Ya, ada orang yang misalkan ya semangat sekali, ada yang sakit dijenguk aktif sekali. Ya, aktif sekali. Ada yang sakit dijenguk, ada yang membutuhkan bantuan, dibantu. Termasuk dalam hal finansial, butuh bantuan, Masya Allah, penggalangan. Setelah itu, putus, hilang entah kemana. Tidak menyambung persahabatan lagi. Itu lebih baik sedikit-sedikit, tetapi continue. Continue, ada yang sakit, ya dijenguk, dan seterusnya. Tapi masih banyak kekurangan di dalam menunaikan hak saudara-saudara dan sahabat-sahabatnya.
menunaikan hak ikhwan-ikhwannya masih banyak kurangan. Ya mungkin karena ada kendala-kendala, ada uzur yang lain sehingga kuranglah dalam memberikan hak saudara-saudaranya, ikhwan-ikhwannya. Tapi langgeng terus menerus. Ya sampai akhir hayat. Ya sampai akhir hayat itu lebih baik. Ya sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang terbaik atau amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling apa? Paling langgeng, paling kontinu, walaupun sedikit. Sedikit tapi kontinu lebih baik daripada besar banyak putus, berhenti. Ya, seperti tadi, Masya Allah semangat, belum membantu. Ya, semua ikhwan di daerah ini diketahui semuanya. Dia hafal namanya, hafal alamatnya persis misalkan saja. Ya, kemudian selalu aktif, ya mengikuti perkembangan keadaan saudara-saudaranya, ikhwan-ikhwannya. Tapi pada suatu saat futur, pergi, hilang. Yang penting kalau menyambung hubungan ikhwan-ikhwan di daerah yang lain, ternyata dia sudah benar-benar futur, percuma. Ya, percuma. Lebih baik sedikit tetapi continue. Tapi bukan berarti ini dorongan untuk sedikit dalam memberikan bantuan, ya, memberikan bantuan dan memberikan hak-hak saudara-saudara kita, bukan. Ya, maksudnya adalah walaupun sedikit tapi langgeng itu lebih baik. Utamakan langgeng, continue di dalam menjalin persahabatan dan persaudaraan di atas sunnah, di atas al-haq. Kemudian ya, di antara adab yang lain mungkin kita akhiri dengan adab ini, entah satu atau dua adab lagi. Di antara adab yang lain, dan ini juga sangat penting, kata penulis rahimahullah, wa minha al-ighdha 'anil shadiq fi ba'dil makarih. Ya. Di antaranya adalah al-ighdha, ya, 'anil shadiq. Ya. Tidak atau memejamkan mata di sebagian kesalahan saudaranya. Ini mirip dengan tadi memang. Memejamkan mata dari sebagian kesalahan saudaranya. Ya. Jadi ighdha itu semacam pura-pura tidak tahu dan pura-pura tidak melihat sebagian kesalahan saudaranya. Ya. Yang tidak disukai, demikian juga kekurangan saudaranya yang tidak disukai. Memejamkan mata, menutup mata, dan berpura-pura tidak melihat, tidak mengetahui sebagian kesalahan dan kekurangan saudara kita, teman kita. Nah ini mirip dengan tadi. Wa yunshad, kemudian beliau menyebutkan beberapa bait syair. Sabartu ala ba'dil adha khawfa kullihi wa dafa'tu an nafsi bi nafsi fa'azzati. Ya, dan seterusnya. Ini agak sulit untuk diartikan. Kita sebutkan bait syair yang berikutnya, yaitu bait syair Sa'lab. Beliau rahimahullah mengatakan wa ansyada Sa'labun, dan Sa'lab ya melantunkan bait syair, ughammidu 'aini 'an sadiqi tajashuman ka'anni bima ya'ti minal amri jahilu wa ma biya jahlun ghaira anna khaliqati tutiqu ihtimar al-qurhi fima tuhawilu. Sa'lab mengatakan ughammidu 'aini, aku memejamkan mataku, an sadiqi, dari temanku, sahabatku, ya, tajashuman, dengan sabar, ya, ka'anni bima ya'ti minal amri, seolah-olah ya terhadap perkara yang dia lakukan aku jahil, aku tidak tahu. Ya. Aku memejamkan mataku dari saudaraku dengan sabarnya, seolah-olah aku tidak tahu apa yang dia lakukan. Padahal saya tahu dia pernah melakukan ini, kesalahan ini. Ya, dia punya kekurangan ini saya tahu. Tapi saya memejamkan mata dari kesalahan-kesalahannya sampai seolah-olah saya tidak tahu. Ya. Wa ma bi jahlun ghaira anna khaliqati, bukanlah karena aku tidak tahu, hanya saja perangaiku adalah tutiqu ihtimaral kurhi fima tuhawilu, mampu
bersabar menghadapi hal yang tidak disukai, ya, ya di dalam meraih tujuan-tujuannya. Ya, ya ini bukan karena aku tidak tahu, ya, hanya saja aku memejamkan mata dan berpura-pura tidak tahu tentang kesalahan dan kekurangan saudara saya. Ya, bukan karena aku tidak tahu, hanya saja karena aku memang memiliki perangai bersabar, perangai sabar ketika ingin meraih satu tujuan. Nah, dalam hal ini persahabatan tujuannya apa? Ya, tujuannya tadi, ya ukhuwah, agar ukhuwah itu langgeng, kuat, ya, langgeng, kuat. Apalagi kalau memiliki apa? Prinsip untuk berdakwah. Ya, di dalam dakwah kan membutuhkan kesabaran. Ya, bagaimana menangani ya, ya orang-orang dengan berbagai macamnya, dengan beraneka ragam, ya sifat mereka, karakter mereka, latar belakang mereka, ya harus banyak-banyak bersabar. Nah ini, ya terkadang, ya keadaan menuntut kita bersabar, tidak terburu-buru, ya di dalam ya menyikapi sebagian saudara kita yang melakukan kesalahan atau kekurangan. Ya, tidak terburu-buru, sabar. Kenapa? Karena di sana ada tujuan. Di sana ada tujuan, yaitu apa? Dakwah. Biar dakwahnya berjalan dengan baik. Ya. Oleh karena itu, seringkali seperti yang disebutkan oleh Sa'lab di sini, ya, aku menutup mata dari saudaraku, sahabatku, dengan sabar. Ya. Seolah-olah aku tidak pernah melihat atau seolah-olah aku tidak tahu. Ya. Tentang perbuatan yang dilakukan oleh saudara saya ini. Padahal sebabnya bukan karena aku tidak tahu, tetapi aku memang berusaha untuk bersabar. Ya. Nah ini. Demikian juga penulis rahimahullah Abdul Barakat rahimahullah menyebutkan beberapa bait syair yang lain. Idza kunta fi kullil umuri mu'atiban sadiqaka lam talqa alladhi la tu'atibuh. Apabila engkau ya, selalu mencela temanmu di setiap perkara, ya, selalu mencela, selalu mengkritik, ya, temanmu di setiap perkara, lam talqal ladzi la tu'atibu. Engkau tidak akan mendapati orang yang tidak akan engkau cela. Pasti ada saja cela dan kekurangan yang bisa menjadi bahan kritikan dan omongan, ya, pada setiap orang. Nah ini. Sehingga kata beliau, idza kunta fi kullil umuri mu'atiban sadiqaka lam talqa alladzi la tu'atibu. Jika engkau selalu mencela, mengkritik, mencerca temanmu di setiap perkara, maka engkau tidak akan pernah mendapati teman yang tidak akan engkau cela. Pasti ada saja yang ya menjadi bahan celaan dan kritikan. Nah, terus bagaimana kalau begitu? Disebutkan bait syair berikutnya, kelanjutannya, fa'ish wahidan awsil akhaka fa innahu muqarifu dhanbin marratan wa mujanibuh. Ya. Maka hiduplah sendirian. Ya, maka hiduplah sendirian. Ya. Kalau kamu selalu mencela dan mengkritik, ya, ada temannya, saudaranya melakukan ini, kritik lagi. Ya, saudaranya, temannya melakukan itu, ya, kritik lagi. Jadikan bahan omongan lagi. Mending kalau datang menasihati dengan penuh kesabaran, dengan baik-baik. Ya, itu sangat berat kan? Itu sangat berat. Itu insya Allah diakui oleh semuanya. Sangat berat ketika melihat kekurangan dan kesalahan saudaranya atau mendengar datang langsung, ya, dengan baik-baik, dengan senyum, kemudian menyampaikan nasihat. Itu berat. Ya, Masya Allah, saya kenapa pernah dengar antum melakukan ini? Dan begini, sangat berat kan, itu membutuhkan dada yang sangat-sangat lapang, ya, dada yang sangat lapang, ya, ya. Demikian juga apa? Membutuhkan sikap yang tidak emosional, ya, sangat berat. Terus biasanya gimana? Biasanya yang gampang ya orangnya di sana, saudara kita yang salah di rumahnya jauh, kita di sini gunjing, ya teman-teman, menggunjing orang tersebut bersama teman-teman. Ya, fulan ya kayak gitu, seperti itu harusnya begini dan seterusnya. Itu kan paling gampang. Sambil marah-marah. Nanti kalau ketemu nggak mengucapkan salam, atau mungkin mengucapkan salam tapi matanya sambil was. Kenapa nggak didatangi langsung? Ya disalami, assalamualaikum ya akhi. Kenapa saya nasihati langsung? Ada yang berani dengan penuh
dengan penuh kasih sayang, ketulusan. Nah, itu sangat berat. Nah ini, kalau tidak mampu ya sudah, jangan suka mencela, jangan suka mencerca, kecuali kalau menyampaikan kepada pihak tertentu yang bisa membantu. Mending kan kalau bisa menyampaikan kepada pihak tertentu yang memang bisa membantu, menyampaikan ke sana. Ya, menyampaikan kepada orang tersebut, sahabat kita yang salah itu. Tapi kan biasanya menggunjingnya itu, naudzubillah, ya, di depan teman-teman yang sama saja nggak bisa menyampaikan juga, cuma bahan di situ saja, bahan omongan di situ saja, nambah dosa ghibah saja. Nah ini, fa'ish wahidan, kalau selalu mencela dan mencerca, ya, bahkan yang itu bukan dosa pun masih saja dicela, dicerca, maka kata penyair berikutnya, jika engkau selalu mencela dan mencerca temanmu, ya, fa'ish wahidan, ya, maka hiduplah sendirian sana, hidup sendirian, gak usah bersosial. Ya, ausil akhaka, atau pilihan yang kedua, tetap sambunglah hubungan dengan saudaramu, tapi ingat, fa innahu muqarifu dzanbin marratan wa mujanibuh. Saudaramu itu terkadang melakukan kesalahan dan terkadang tidak melakukan kesalahan. Tidak maksum. Nah ini dua pilihan. Dua pilihan bagi orang yang suka mencela, mengkritik, ya, temannya. Pilihan yang pertama, kata beliau, fa'ish wahidan, hiduplah sendirian, biar kamu nggak usah repot mengkritik dan mencela. Atau pilihan yang kedua, ausil akhaka, atau sambunglah hubungan dengan saudaramu, tetap bersosial, ya. Namun ingat, fa innahu muqarifu dzanbin marratan wa mujanibu. Saudaramu itu tetap manusia biasa, terkadang melakukan dosa, kesalahan, dan terkadang tidak melakukan kesalahan. Nah ini, harus sabar. Kalau kesalahannya berupa dosa, butuh nasihat, nasihati baik-baik. Kalau itu perkara biasa, ya sudah. Bukan dosa, ya sudah, jangan dijadikan bahan kritikan, omongan, celaan, dan ghibah. Nah ini, mau pilih yang mana? Ya, daripada suka menghibah, ya hidup sendiri aja kalau bisa. Nah, namun itu kan, ya, namanya manusia butuh bersosial, sehingga harus bersabar. Idza anta lam tashrab miraran 'ala al-qidha dhami'ta wa ayyun nasi tasfu masharibu. Ini kelanjutannya. Ya. Kelanjutannya adalah idza anta lam tashrab miraran 'ala al-qidha. Ya. Jika engkau tidak pernah minum berulang kali, ini kan ungkapan kiasan saja. Jika engkau tidak pernah minum berulang kali, ya, dengan disertai debu, karena terkadang ada kotoran di dalam, ya, air, dhami'ta, niscaya engkau akan selalu haus. Wa ayyun nasi tasfu masyaribuh, dan orang mana yang selalu bersih, murni, ya, sifat-sifat mereka. Diibaratkan dengan orang yang tidak pernah mau minum dengan, ya, air yang ada kotorannya, walaupun sedikit, ini ada semutnya, gak mau minum. Ini kok ada debu kecil ini, gak mau minum lagi. Nah, jika engkau tidak pernah mau minum, ya, berulang kali, ya, minuman yang ada kotoran walaupun sedikit, ya, tentunya kan kita akan kehausan, hampir nggak pernah minum mungkin. Mesti ada saja kotoran walaupun kecil sekali. Ya. Nah ini ungkapannya, ibaratnya, kiasannya. Demikian juga saudara-saudara kita. Kalau kita tidak pernah mau bersaudara, bersahabat, bergaul, kecuali dengan orang yang bersih, ya. Bersih, tidak pernah punya kesalahan dan kekurangan, ya sudah. Ya, kita akan selalu haus akan persaudaraan, persahabatan, hidup sendirian mungkin. Ya, hidup sendirian. Ini sekedar kiasan bahwa manusia itu, ya, ibarat air, ya, air yang mau kita minum, pasti ada saja, ya, seringkali ada saja apa kotorannya, tapi mau nggak mau ya tetap harus kita minum karena kita butuh. Ya, demikian juga saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, tetap ada kekurangan-kekurangannya, tapi kita butuh kepada mereka. Jangan kita pungkiri, jangan kita angkuh dan sombong, seolah kita tidak butuh kepada saudara-saudara dan sahabat-sahabat kita. Butuh. Kita sangat butuh. Ya, sehingga jangan sampai, ya, kita meninggalkan saudara-saudara dan sahabat-sahabat kita. Demikian juga ketika ada kekurangan, tidak mesti setiap kekurangan itu dikritik. Ya, tidak mesti setiap kekurangan itu dijadikan bahan omongan. Kalau memang itu perlu nasihat, ya, sampaikan nasihat kepadanya dengan baik-baik dan penuh kesabaran. Jangan malah menjadikan bahan
ghibah dan gunjingan. Mungkin ini yang bisa kita pelajari di kesempatan ini. Ya, semoga bermanfaat dan terfahami oleh kita semua dan bisa kita amalkan. Ya, mohon maaf atas kekurangan-kekurangan yang ada. Allah Ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Namun